Maka kata Nabi, orang berkelas. Dan karena kita perempuan, wanita yang berkelas adalah wanita yang Ya Nabi, anta nurun, anta badun. Ya Habib al-qalbi, anta al-huda. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi, kita muliakan segenap keluarga besar Muslimah Salehah Jakarta Pusat yang diketuai oleh Saudari Titin Fatimah, Ketua Komunitas Muslimah Salehah Jakarta Pusat. Kita doakan semoga segenap penyelenggara pada hari ini dan semua yang telah terlibat di dalamnya senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, diberkahi kehidupannya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Dr. Sona Sulistyo, juga Ketua Yayasan Masjid Jami Al-Munawwar. Kita doakan semoga semua yang telah turut serta hingga terlaksananya acara pada hari ini selalu dalam keberkahan, dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Para hubabah, para syarifah, para ustadzah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, diberkahi, semuanya senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, diberkahi Allah, dibahagiakan Allah, dinaikkan derajatnya oleh Allah, dan semoga semuanya disayang Rasulullah, dirindukan Rasulullah. Kelak di hari akhirat nanti kita ada dalam rombongan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita temanya hari ini menjadi wanita berkelas dalam pandangan Islam. Ada bahasa Inggrisnya, saya sebutnya dalam bahasa Indonesia aja ya. Bu, sama kayak kalau saya dengar orang yang nggak biasa bahasa Arab pakai bahasa Arab gitu. Udahlah, saya orang Indramayu, jadi saya bahasa Arab aja. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, menjadi wanita berkelas dalam pandangan Islam. Yuk sekarang kita pelajari dulu kelasnya. Ini ya, pencapaiannya, kelas tingginya nih. Kalau dalam pandangan Islam itu yang kayak gimana? Hadisnya baginda kita Nabi besar Muhammad. Sebab kalau kamu bicara tentang Islam, maka kamu bicara tentang Allah dan Rasulnya. Dan kalau kamu bicara tentang pandangan Islam, maka kamu akan berbicara atau kamu akan mendengar sesuatu yang dari Allah dan dari Nabi Muhammad. Tentu saja berupa Al-Quran ataupun hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, kata Nabi Muhammad, ini tentang value tertinggi nih. Ini tentang tingkat tertinggi, kelas tertinggi nih. Kata Nabi Muhammad, al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis man dana nafsah.
wa amila lima ba'dal maut wal ahmaq man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Hadisun sahih. Kata Nabi Muhammad, al-kayyis, orang sukses, orang brilian, orang cerdas. Kayyis, orang berkelas. Siapa dia Rasul? Mandana nafsah, orang yang merendahkan, menguasai, mengendalikan nafsunya. Ini kan udah lain nih sudut pandangnya. Mandana nafsah, yang merendahkan, mengendalikan, mengekang hawa nafsunya, keinginannya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia berbuat untuk sesudah kematiannya. Panjang pikirannya, memikirkan jauh ke masa depannya. Dari jauhnya yang dia pikirin bukan untuk setahun ke depan, bukan untuk 10 tahun ke depan, bahkan bukan hanya sekedar nasib anak-anaknya ketika dia meninggal dunia nanti, gimana kehidupan dunianya, bukan. Tapi yang dia pikirin panjang untuk nasibnya 100 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan, bahkan untuk masa yang abadal abidin, tidak ada ujungnya. Ila jannatin manqalibuhu wa masirah am ilan nar. Apakah dia kembali kepada surga dan dia kekal di dalamnya, ataukah dia kembali ke dalam neraka dan dia kekal selamanya di sana? Itu orang berkelas versinya Nabi Muhammad. Yang mana Nabi Muhammad itu gak ngomong apapun melainkan dari Allah. Kata Allah, alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad ketika bicara tidak pernah bicara dari hawa nafsunya, tidak pernah bicara dari dirinya, tidak pernah bicara dari keinginannya. Akan tetapi semua yang dia sampaikan adalah wahyu dari Allah Tuhannya. Maka kata Nabi, orang berkelas. Dan karena kita perempuan, wanita yang berkelas adalah wanita yang mampu merendahkan hawa nafsunya, yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, yang mampu mengekang hawa nafsunya, dan dia berbuat sesudah saat kematiannya. Wal ahmaq, kata Nabi Muhammad, sementara orang yang bodoh, sementara orang yang bahasanya biar enak apa ya, dungu. Wal ahmaq, sementara orang bodoh, orang dungu, orang yang enggak paham, enggak ngerti. Ini saya mau ngomong bahasa takutnya dibilang kasar nih ya. Tapi sebenarnya teman-teman, ahmaq itu di atasnya balid, hamakah di atasnya baladah. Kalau orang balid, orang yang bodoh, itu diajarin jadi paham. Orang yang nggak ngerti dikasih tahu jadi mengerti. Tapi kalau ahmak, di atasnya itu udah dikasih tahu juga kagak paham-paham. Ini namanya orang yang sok tahu. Kamu tahu bagus, tapi sok tahu nggak bagus. Sok tahu nih yang beginian nih, atau bahasa kasarnya rada
PA aja dah. Ada orang berkelas, ada juga orang siapa mereka wahai Rasul? Orang yang bodoh ini kata Nabi Muhammad, si dungu ini kata Nabi Muhammad, manittaba'a hawah, dia mengikuti hawa nafsunya. Dia pengen ngomong, dia ngomong. Dia kepengen marah, dia marah. Dia kepengen tambahin hidung, dia tambahin. Dia ikuti semua hawa nafsunya, teman-teman saudaraku sekalian. Dia mau, mohon maaf nih ya, dia mau godain laki orang, dia godain. Manittaba'a hawa, dia ikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahil amani. Tapi kalau dikasih tahu, kalau ditegurin, kalau ada ustazah menyampaikan, ada ulama menyampaikan, ada ustadz menyampaikan, dia kemudian bilang, tenang aja, Allah Maha Rahman Rahim. Tuh kata Nabi Muhammad, sebodoh-bodohnya orang. Dia mempertuhankan hawa nafsunya. Dia mengikuti semua kemauan hawa nafsunya, tapi dia berangan-angan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kamu selama ini yang kamu ikuti hawa nafsumu, tapi kenapa ketika berbicara tentang urusan Allah, kamu menggunakan Allah sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Enggak gitu ceritanya, Bu. Enggak gitu ceritanya, Kak. Maka yuk kita pelajarin nih, biar jangan sampai ada di antara kita orang-orang yang masuk dalam kelompok orang-orang yang dungu ini. Biar kita semuanya jadi perempuan-perempuan yang memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki kelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biar kita dipandang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nilaimu bukan pada seberapa cantik wajahmu. Nilaimu bukan seberapa mulus kulitmu. Nilaimu bukan tentang seberapa banyak nol dalam saldomu. Nilaimu bukan tentang seberapa besar rumahmu, seberapa banyak asetmu, apalagi tentang seberapa banyak followers Instagram atau TikTokmu. Enggak gitu. Enggak gitu. Nilaimu bahkan bukan tentang seberapa pinter anak-anakmu, seberapa berprestasi mereka di dalam sekolah. Nilaimu bahkan bukan tentang seberapa dicinta kamu di hadapan suamimu. Kamu harus tahu itu. Kamu harus tahu bahwa nilaimu adalah tentang seberapa cepat kamu melintasi jembatan Sirat. Saya ulangi. Nilai kamu. Kamu nilainya adalah tentang seberapa cepat kamu ketika melewati jembatan Sirat. Nilai kamu adalah tentang seberapa depan barisanmu ketika digiring rombongannya Nabi besar Muhammad. Nilai kamu adalah tentang
seberapa berat timbangan amal kebaikanmu. Nilaimu adalah tentang buku rapot yang akan kelak dibagi, buku rapot kehidupanmu. Adakah kamu masuk di dalam kelompok orang fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura? Apakah kamu akan menerima catatanmu dengan tangan kanan? Kemudian kamu akan dihisab dengan hisaban yang mudah, dan kamu dikembalikan kepada keluargamu yang juga soleh-soleha dalam keadaan penuh sukacita. Ataukah kamu menerima catatan kitabmu, catatan rapotmu, catatan kehidupanmu dengan tangan kirimu, atau bahkan dari belakang punggungmu dilemparkan? Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Saat itu kamu akan berteriak, thubur, celaka, celaka saya, hancur saya. Wa yasla sa'ira, kemudian kamu akan diseret menuju neraka sa'ir. Siapakah kamu? Disitulah nilaimu. Disitulah kelasmu. Kamu harus paham ini. Karena gak ada waktu untuk berbekal di sana kecuali dengan kamu mengerjakannya di sini. Selagi hayatmu masih di kandung badan, selagi nafas masih mengalir di dalam dirimu, selagi aliran darah belum tersendat, belum terhenti di dalam tubuhmu. Sebab kalau udah terlanjur kematiannya datang, kamu gak bisa ngapa-ngapain. Kamu gak bisa naikin kelas. Kalau sudah datang saatnya, kamu gak akan bisa berbekal lagi. Teman-teman saudariku sekalian, jangan sampai kamu masuk dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Hingga ketika ajal mereka datang, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Kata Allah, ada orang-orang yang ketika ajal datang menjemput mereka, mereka jadi baru ngerti urusannya dan baru nyesel. Ternyata yang mereka usahakan, ternyata yang mereka kira kelas, ternyata yang mereka kira nilai mereka dalam kehidupan, semuanya mereka tinggalkan. Tak ada satupun harta mereka bawa, tak ada satupun jabatan mereka sertakan dalam nama mereka. Ketika datang ajal menjemputnya, ternyata cinta siapapun tak bermanfaat kala itu. Dia pun berkata, Rabbirji'un, ya Allah, tungguin dong, tundain dong. Ya Allah, kasih saya waktu sedikit lagi aja. Setahun ya Allah, tahun depan boleh deh, jangan sekarang. Tak boleh setahun, sebulan aja dah ya Allah. Tak boleh juga seminggu deh ya Allah. Gak boleh juga sehari deh ya Allah, besok boleh,
hari ini ya Allah. Gak boleh juga sehari, sejam deh ya Allah, sejam. Habis jam ini ya Allah, jangan sekarang. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Akan segera saya berbuat baik ya Allah. Akan segera saya beramal soleh ya Allah. Saya akan segera sedekah. Saya akan minta maaf. Saya akan sholat. Saya akan ibadah. Saya akan menghadiri majelis-majelis ilmu. Saya akan kerjakan semuanya. Lali a'malu sholihan fima taraktu. Saya akan kerjakan semua yang selama ini saya tinggalkan. Ya Allah, enggak ya Allah, kasih saya waktu 1 jam. Saya akan sibuk denganmu. Saya tidak akan lagi sibuk dengan diri saya sendiri. Saya tidak akan lagi sibuk dengan urusan dunia saya ya Allah. Kasih saya waktu. Apa jawab Allah? Kala, udah gak ada lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sekarang ia hanyalah omong kosong yang sekedar kamu ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekarang rasakanlah alam barzakh sampai hari kamu dibangkitkan. Semuanya jadi terlambat. Semuanya jadi terlambat. Bagaimana? Nilai kamu bukan tergantung dari seberapa panjang belajarmu, sebanyak hafal apapun hafalanmu. Enggak. Nilai kamu ada pada bagaimana Allah memandangmu, teman-teman. Bagaimana Allah memandang. Yuk, belajar. Belajar biar punya kelas yang cukup. Kalau bisa sih berkelas, kalau bisa berkelas tinggi, tapi nggak bisa, sekurangnya selamatin diri. Kalau nggak bisa jadi bernilai, sekurangnya jangan terusir. Kalau nggak bisa punya derajat, sekurangnya jangan mau jadi hamba yang dipecat. Kalaupun tidak dalam barisan di depan, sekurangnya jangan sampai dikeluarkan dari rombongan. Mudah-mudahan Allah karuniakan nilai yang baik bagi kehidupan kita. Gimana caranya Ustazah? 1, belajar. Ada ilmunya. Ilmu apa nih? Ilmu yang bikin kamu jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyarinya di mana Ustazah? Bukan di mana, tapi dari siapa. Sebab ilmunya, pengajar utamanya baginda Nabi besar Muhammad. Dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi Muhammad
Allah sampaikan lewat Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kurang apa kamu? Yang menyampaikan ilmu tentang Islam ini, tentang cara mendekat kepada Allah ini adalah seindah-indah Nabi melalui seindah-indah malaikat. Semulia-mulia Nabi melalui semulia-mulia malaikat. Saudariku sekalian, mau kamu bandingkan dengan apa? Mau kamu sandingkan levelnya ilmu agama ini pakai apa? Enggak ada yang cukup, enggak ada yang pantas, enggak ada yang worth it. Ilmu apapun aja. Ilmu apapun aja kamu pelajari, jika kamu minim ilmu agama, enggak ada artinya apa-apa. Kamu pelajari ilmu tentang badan, tentang tubuh manusia. Mau kamu sandingkan dengan ilmu tentang sang pencipta tubuh manusia. Gimana mau sebanding? Ilmu agama ini ilmu mempelajari tentang Allah. Ilmu mempelajari tentang cara hidup menuju surga. Ilmu yang akan kamu bawa sampai masuk ke dalam alam kuburmu. Kamu harus mendapatkannya, teman-teman. Pelajari dari para ulama-ulama yang telah menghabiskan waktu mereka secara serius untuk mempelajari agama ini, kemudian menyampaikannya kepadamu. Alhamdulillah, kamu tinggal di Indonesia enggak kurang-kurang ulama-ulama soleh yang bisa kamu dengarkan untuk membuatmu lebih mengenal Allah, lebih dekat dengan Allah. Enggak kurang-kurang. Dan alhamdulillah kita tinggal nih di masa di mana bahkan kalau kamu tinggal di daerah enggak ada ulama, kamu tetap bisa mendengarkan. Sebab sekarang mendengarkan agama semudah kamu membalik telapak tangan. Handphone di tanganmu, tinggal buka, ada banyak ulama-ulama soleh menyampaikan ilmu mereka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kamu bayangkan 20 tahun yang lalu enggak begitu mudah. Saya di masa kecil saya mau pergi majelis, mau dengerin kajian, ya harus berangkat ke pondok pesantren. Meninggalkan keluarga. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mau mendengarkan hadisnya Nabi Muhammad harus pergi ke majelis-majelis ilmu. Zaman sekarang keadaan menjadi begitu mudah. Bahkan sambil nyetrika, sambil masak, betul? Sambil baringan, sampai sering banget ada nenek-nenek cerita sama saya. Ustazah, saya berasa deket sama ustazah. Tiap hari saya ditemenin sama ustazah. Temenin apa, Nek? Saya dengerin suara ustazah tuh ustazah, walaupun minta maaf ya ustazah, saya dengerin salamnya doang. Habis itu ketiduran. Lah. Alhamdulillah, kita tinggal di saat di mana ilmu pengetahuan yang mendekatkan kita kepada Allah begitu mudah untuk didapat. Alhamdulillah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, zaman dulu mesti berjalan bermil-mil. Makanya ada hadisnya Nabi, utlubul ilma walau bisin. Walaupun banyak juga yang mengatakan bahwa ini bukan hadis ya, tapi ucapan kayak semacam peribahasa Arab gitu.
Carilah ilmu walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina. Kayak jauh banget gitu. Walaupun sebenarnya Cina sama Indonesia dari negeri Arab deketan Cina sih. Tapi kayak orang Arab sama orang Cina tuh kayak jauh banget gitu. Kayak orang zaman sekarang kalau jauh tuh kan apa-apaan urusannya Hong Kong. Walaupun Amerika kan lebih jauh ya, Eropa lebih jauh, tapi apa-apa tuh kayaknya kalau jauh tuh Hong Kong gitu. Mah itu HP baru ya, HP baru dari Hong Kong. Iya kan? Begitu. Tuntut ilmu, pelajari. Dari siapa? Dari para ulama. Ustazah, para ulama tuh maksudnya ustadz? Belum tentu. Maksudnya ustazah? Belum tentu. Maksudnya semua kiai, semua abaib? Enggak gitu. Tapi ulama. Ulama-ulamanya Allah. Karena teman-teman, ini saya kasih tahu juga. Nabi Muhammad bercerita, sayati zaman ala ummati kathir khutaba'uhu qalil ulama'uhu. Akan datang waktu bagi umatku banyak tukang ceramahnya, sedikit ulamanya. Yang ceramah banyak, yang ulama dikit. Ulama tuh yang kayak gimana? Ulama itu yang mempelajari agama, mengetahui agama, dan menyampaikannya, mendekatkanmu kepada Allah, mendekatkanmu kepada Allah. Bu, ini saya kasih tahu aja prinsipnya. Kalau kamu hadir di satu majelis, habis selesai kamu hadir di majelis tersebut, yang bertambah adalah cintamu kepada dunia, bukan ulama. Kalau kamu hadir di sebuah majelis, yang bertambah adalah senengmu kepada orang-orang yang bahkan tidak mendekatkanmu kepada Allah. Senengmu, mohon maaf, kepada pejabat fulan, kepada artis fulan, kepada penyanyi fulan misalnya. Tidak mendekatkanmu kepada cinta Allah dan Rasulnya, bukan ulama. Kalau senengmu kepada dunia bertambah, ambisimu kepada dunia bertambah, bukan ulama. Kalau sepulangmu dari majelis yang kamu ingat adalah candaan-candaannya, bukan bagaimana cara hatimu menata jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka bukan ulama. Gampang. Istafti qalbak. Lihat hatimu. Lihat hatimu. Kamu hadiri, kemudian periksa rasa hatimu. Kalau ternyata tidak mendekatkanmu kepada Allah dan Rasulnya, enggak nambahin cintamu kepada akhirat, enggak nambahin pengenmu untuk mendekat kepada sang baginda pemilik syafaat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Iya, bukan ilmu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Atau kamu hadir di sebuah majelis malah tambah jadi bikin bingung. Kenapa bingungnya? Kemarinan dengar katanya ziarah makam Nabi itu sunnah, ibadah, adem, nyenengin. Kok ini malah katanya bid'ah?
Katanya kita nanti kalau ke Madinah pergi ke Raudhah buat sholat doang, tapi nggak perlu berziarah ke makam Nabi karena Nabi Muhammad sudah meninggal. Kok saya bingung ya? Kemarinan hadir ke majelis taklim katanya kita disuruh banyak-banyak baca sholawat. Sholawat adalah senjata paling ampuh untuk mengalahkan berbagai macam kesulitan dalam kehidupan. Ini saya hadir majelis katanya kita nggak boleh banyak-banyak baca sholawat. Baca sholawat itu hukumnya bid'ah. Hanya beberapa sholawat aja yang Nabi Muhammad ajarin, itu pun nggak perlu banyak-banyak. Saya kok jadi bingung ya. Yang bikin kamu bingung tinggalkan. Kamu jangan bilang nggak apa-apalah, yang namanya majelis ilmu mah sama aja. Saya hadir di sana, saya hadir di sini, saya ambil yang bagusnya. Dari mana kamu tahu yang mana yang bagus? Kamu tuh gelas kosong. Bagaimana kamu tahu yang mana yang bagus? Kalau dua-duanya menyampaikan dari hadis, dua-duanya nyampein dari ayat. Yang satu hadisnya, aktsiru minas salati alayya, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling banyak, yang paling dekat tempatnya denganku di hari akhirat nanti, kata Nabi Muhammad, yang paling banyak baca sholawatnya kepadaku. Sementara yang satu menyampaikan hadisnya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang gak dibuat sama Nabi Muhammad itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat. Semua kesesatan membawa seseorang kepada neraka. Nabi Muhammad gak baca sholawatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan datang sesudahnya Nabi Muhammad, 200 tahun sesudah wafatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak baca sholawatnya Imam Syafi'i. Maka kamu baca sholawatnya Imam Syafi'i itu bid'ah. Nabi Muhammad tidak melakukannya. Wa kullu fi bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, kata Nabi Muhammad, semua bid'ah, semua kesesatan akan membawa seseorang kepada api neraka. Jadi maksud dia orang baca sholawat masuk api neraka? Kamu gak usah repot-repot mikir dalil ina itu segala macam, teman-teman. Kamu mikirnya pakai hati aja, mikirnya pakai hati aja. Kalau orang baca sholawat masuk neraka, yang masuk surga siapa? Saya tanya dah, yang masuk surga siapa? Ini saya sampaikan ini teman-teman saudaraku sekalian, karena memang ada orang-orang yang mikirnya sampai segitunya. Saya pernah nih membahas di sebuah majelis yang ternyata yang hadir orang-orang yang pikirannya sudah terkontaminasi dengan hal-hal semacam itu. Saya sampaikan sama mereka, Sayyidina Ali Zainal Abidin punya ibadah tiap malam sholat 1000 rakaat. Nih kan, kalau orang pikirannya jernih, wih hebat banget ya itu. Punya karomah, punya keramat, punya kemuliaan, dimuliakan Allah sampai setiap malam bisa sholat sunnah nyampe 1000 rakaat. Kita biar kita ngebut juga gak nyampe bu segitu. Betul? Kamu kalau dengar ada walinya Allah, kekasih Allah, sholat tiap malam 1000 rakaat, apa pikiran kamu? Hamba tercinta di sisi Allah. Sampai Allah muliakan dengan mampu sholat 1000 rakaat. Bukan begitu? Bukan begitu? Nah ini pikiran yang jernih. Saya habis selesai majelis bu, ada yang bilang sama saya, Ustazah, sholat sampai 1000 rakaat apa enggak bid'ah Ustazah? Lah, bukannya Nabi Muhammad tuh kalau sholat
cuma sampai 11 rakaat Ustazah. Orang kalau sholatnya banyak-banyak begitu Ustazah, apa enggak bid'ah? Wa kullu dhalalatin wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Nabi kan semua bid'ah adalah sesat dan semua kesesatan masuk ke dalam api neraka. Saya tanya balik sama dia, jadi maksud kamu orang yang banyak sholatnya di waktu malam bakalan masuk neraka? Bingung dia sama teorinya dia sendiri. Bu, kalau yang masuk neraka adalah orang yang banyak sholatnya di waktu malam, lantas yang masuk surga siapa? Yang sepanjang hari tiktokan? Enggak sih, mau tanya beneran serius ini. Yang segala-gala bid'ah, segala-gala syirik, segala-gala kafir. Nabi Muhammad setengah mati berusaha memasukkan orang kafir ke dalam Islam. Ini ada orang-orang sekarang yang katanya ilmunya tinggi, orang Islam dianggap kafir sama dia. Bukan itu ulama yang dimaksudkan. Bukan mereka. Jadi kalau kamu hadir di satu majelis bikin kamu bingung, saya sarankan padamu, biar enggak bingung-bingung, enggak usah lagi hadir di majelis yang demikian. Jelas? Jelas? Kenapa begitu Ustazah? Karena ilmu itu cahaya. Cahaya enggak bakal bikin kamu bingung, enggak bakal bikin kamu nabrak-nabrak. Yang bikin kamu bingung, yang bikin kamu nabrak-nabrak, yang bikin kamu enggak tahu arah adalah kegelapan, bukanlah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ilmu harus kamu pelajari. Pelajarin sampai bikin kamu ngerti caranya sholat, bikin kamu paham caranya ibadah, bikin kamu paham caranya ngatur hati, bikin kamu paham siapa yang semestinya dicintai. Nih saya kasih tahu, hati yang sudah dimasuki cahaya ilmu akan menjadi hati yang tahu siapa yang seharusnya dia cintai. Hati yang salah-salah mencintai berarti dia hati yang belum bercahaya. Saya mah ngerti banyak ilmu sih, tapi gimana ya, cinta itu begitu besar dalam hati saya. Siapa yang kamu cintai? Suami orang? Ustazah, jika rasa ini haram, kenapa ia begitu besar dalam hati saya? Bukankah cinta ini dari Allah juga Ustazah? Lah, nyalahin Allah. Kamu ngerjain dosa terus kamu nyalahin Allah. Kedurhakaan macam apa yang sudah kamu lakukan itu? Hati-hati. Hati yang bercahaya faham siapa yang semestinya dia cinta. Semoga ilmunya jadi cahaya buat hati kita, amin. Amin ya rabbal alamin. Sedikit sekalian, ini saya cerita sedikit mengenai ilmu ini ya. Ada orang mengidolakan Sayyidina Umar, sampai habis-habisan Sayyidina Umar. Di mana aja Sayyidina Umar ada, dia pasti tuh di soft terdepan. Dia setiap kali ngelihat Sayyidina Umar, pokoknya tersepona. Dia kalau lihat Sayyidina Umar tuh kayak yang udah deh.
Besok-besoknya juga begitu. Setiap kali dia diam sendiri kebayang Sayyidina Umar. Mau tidur kebayang Sayyidina Umar. Bangun tidur kebayang Sayyidina Umar. Satu waktu Sayyidina Umar ngelihat dia ini. Pemuda. Sayyidina Umar panggil, sini. Bawa masuk ke rumah Sayyidina Umar. Diapain? Diajarin. Dikasih tahu tentang Allah. Diceritakan tentang Rasulullah. Sayyidina Umar kasih tahu tentang Allah dengan caranya Sayyidina Umar. Dikasih faham siapa Allah dalam hidupnya. Terus berjam-jam Sayyidina Umar bersama dengan orang tersebut. Bu, tapi ini tentang Sayyidina Umar Bu ya, ilmunya murni langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar yang ngasih tahu tentang Allah langsung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang ngasih tahu tentang Allah langsung Allah Subhanahu wa taala. Tentu enggak sama dengan ulama-ulama zaman-zaman sekarang. Meskipun alhamdulillah zaman sekarang sekalipun kita masih punya ulama-ulama soleh-soleh yang bisa bawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal. Ustazah, ala kulli hal itu maksudnya apa sih? Pokoknya gitu. Pokoknya nih Bu nih, Sayyidina Umar sampein kepada dia nih tentang Allah Subhanahu wa taala. Udah tuh. Ibu-ibu sekalian, habis hari itu dia tetap cinta kepada Sayyidina Umar. Tapi dengan cinta yang berbeda. Dia tidak harus ada di barisan depan. Dia nggak harus memandang Sayyidina Umar dengan pandangan mata. Dia sekarang lebih suka mendengarkan Sayyidina Umar dengan telinga batinnya. Dengan telinga hatinya. Hingga kemudian orang-orang pada bilang, tuh sekarang gak kayak dulu lagi tuh dia. Gak ngidolain Sayyidina Umar lagi tuh dia. Gak segitunya cintanya Sayyidina Umar. Satu waktu dia ditanya sama orang, apakah sekarang cintamu kepada Sayyidina Umar berkurang? Dan dia jawab ucapannya, dengerin, ini ilmu. Ilmu kalau udah masuk di hati seseorang, udah enggak segitunya ama yang nyampein, udah nyampe kepada yang disampaikan. Udah nyampe ke tujuan. Dia bilang, ba'dama arafta rabba Umar fala ahtaju ila Umar. Sesudah saya kenal Tuhannya Umar bin Khattab. Oh mohon maaf ya, mohon maaf saya ada keliru sedikit ceritanya. Teman-teman sekalian, ini untung kelirunya sekarang. Kalau enggak saya susah setengah mati nih. Mau benerinnya. Alhamdulillah, Allah kasih ingat ceritanya sekarang. Teman-teman sekalian, orang kemudian bertanya kepada Sayyidina Umar. Orang cerita sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, inget gak tuh mau pemuda yang itu tuh? Yang dulu-dulu selalu aja di sofa yang paling depan. Iya kata Sayyidina Umar, inget saya. Yang ada tai lalatnya sebelah, itu dia Sayyidina Umar. Kenapa tuh? Kata Sayyidina Umar, dia sekarang sudah enggak lagi mengidolakanmu wahai Umar. Sayyidina Umar menjawab, ba'dama arafta rabba Umar fala ahtaju ila Umar. Bukan, dia bukan sedang tidak lagi mencintai Umar, akan tetapi sesudah dia kenal Tuhannya Umar, dia tidak lagi memerlukan Umar. Bu, terkadang nih kita cari ilmu, ada seseorang yang membuat kita
dia nih guru saya. Akhirnya kita cinta. Kayak tadi tuh, memandangnya dengan terpesona. Nih Bu, saya lagi ceritain tentang diri saya. Ketika saya belajar berguru kepada guru-guru saya kayak gitu. Saya sering jatuh cinta sama guru saya. Dalam artian positif, jangan dikira mau jadi istri kedua, kagak. Enggak. Tapi saya sampai cinta banget gitu. Kayak yang ya Allah, ini orang hadiah banget dalam hidup saya ya Allah. Darinya saya mengenalmu ya Allah. Ibu-ibu saudara sekalian, sampai kemudian waktu berjalan. Ketika pada akhirnya saya tahu nih yang mana tujuan, yang mana jalan. Saya cinta guru saya, tetap saya cinta. Saya tetap memandangnya dengan linangan air mata. Tetap. Saya tetap menganggap beliau adalah cahaya dalam hidup saya. Akan tetapi saya lebih suka mendengarnya lewat mata batin saya, lewat telinga batin saya, dan mendengarnya lewat pandangan mata hati saya. Enggak harus yang kayak desek-desekan, datang dari malam. Apalagi pakai ninggalin keluarga. Suaminya seminggu nggak dikasih makan apa-apa. Tiap hari ngeliat ada tulisan yang ditempelin di kulkas. Nasinya udah siap, telurnya tinggal ceplok ya. Jangan gitulah. Enggak gitu. Alhamdulillah kita sekarang berada di zaman seperti yang tadi saya sampaikan. Begitu mudah menuntut ilmu gitu ya. Kita belajar dari para ulama-ulama. Kalau kita bilang, wah nih benar-benar bisa nyampein kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu mulailah berjalan. Bu, kendaraanmu sehebat apapun, secepat apapun tidak akan bisa menyampaikanmu ke tempat tujuan jika tidak mulai kamu hidupkan. Jika tidak mulai kamu kendarai. Wih, ini cepet banget nih mobil saya nih. Ganti saya nih, mobilnya keren banget dah. Terus kamu mau kemana sebenarnya? Ke Surabaya nih, saya lagi cari mobil nih. Habisnya itu kemudian, kok kamu gak berangkat ke Surabaya? Oh, ganti mobil. Kenapa gitu? Ada yang lebih cepet. Kayak gitu tuh keadaan orang-orang yang ngaji doang tapi gak diamal-amalin. Ilmumu itu cahaya, betul. Akan tetapi enggak jadi apa-apa kalau kamu tidak mempraktekannya dalam kehidupan. Dipakai ilmunya. Kamu udah tahu sholat, kamu udah tahu berjamaah sholat 27 kali lipat. Kamu udah tahu saat paling indah antaramu dengan Allah adalah saat sepertiga malam terakhir. Tahu dari kapan itu? Tahu dari zaman dulu bukan? Tapi siapa di antara kita
yang sesudah mendengar hal itu kemudian sungguh-sungguh bangun di waktu malam mengerjakan beberapa rakaat sholat sunnahnya, tengadah tangannya, ya Allah terimalah aku. Ilmu betul, betul. Tapi yang kedua, wa amilus solihat, kerjakan amal soleh. Kamu pengen jadi perempuan berkelas, kamu pengen jadi perempuan yang memiliki nilai, maka sesudah kamu pelajari ilmunya, amalkanlah. Gak ada Bu, nih saya kasih tahu. Gak ada ceritanya orang sampai di ilmu yang membuat dia gak perlu ibadah. Saya kasih tahu aja nih, ya. Gak ada ceritanya ada orang nih, kok dia gak sholat? Dia mah udah gak wajib lagi sholat. Gak ada ceritanya tuh. Saya kasih tahu orang yang gak wajib sholat, itu cuma 2 orang Bu. Satu, orang yang mati. Begitu kamu mati nih, kamu udah gak wajib sholat lagi. Itu satu. Sama yang kedua, orang yang gila. Jadi selagi kamu masih hidup dan kamu gak gila, maka jangan tinggal sholatmu. Jalanmu menuju Allah Subhanahu wa taala. Pengen jadi perempuan berkelas, jangan tinggal ibadah. Jangan tinggal kewajibanmu kepada Allah. Salatmu benahi, Bu, salatmu benahi. Gak ada ceritanya orang, dia udah jadi wali, dia udah sampai sama Allah, jadi dia gak perlu salat subuh. Dia udah salat subuh di Mekah. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, enggak ada ceritanya begitu. Kamu diwajibkan sholat di sini, ya di sini kamu mesti mengerjakan sholat. Ibu saudariku sekalian, ini biar jelas juga nih ya, saya ceritain. Saya mau banyak ceritanya Bu, tenang aja. Ustazah kok nggak lupa ya Ustazah ya, banyak cerita Ustazah gitu. Ibu gak tahu aja, yang saya lupa lebih banyak lagi Bu. Pagi udah tua-tuaan gini nih, Allah ya Allah. Ini cerita salah satu dari yang pernah diceritakan guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ceritanya gini, ada seorang santri, seorang murid, gak di pesantren tapi maksudnya berguru kepada seorang guru gitu. Dia tuh waktunya ngaji ba'da maghrib ke isya. Jadi sebelum maghrib tuh dia udah jalan tuh. Udah jalan, pergi majelis, pergi ke masjid, dia hadir di situ dari maghrib, kemudian habisnya maghrib nerima ilmu dari gurunya, habisnya nerima ilmu dari gurunya, datang isya, sholat berjamaah isya, habis selesai itu dia selesai tambahin witir-witir beberapa rakaat terus pulang. Tiap hari dia kayak gitu, selain dari waktu-waktu yang lain. Istiqomah, sampai bikin setan sebel. Ibu nggak tahu setan tuh suka sebel sama orang-orang yang istiqomah. Ibu ya, ada aja gitu. Ibu-ibu juga nih kadang-kadang udah siap-siap Ustazah mau majelis, terus ada aja gitu Ustazah. Itu kadang-kadang juga tuh setan nggak suka keistiqomahan kita. Tapi kalau urusannya itu yang nyegah adalah suami karena dia minta untuk jangan pergi, udah jangan pergi Bu. Mesti jelas nih ya, mana yang prioritas dalam kehidupan kita. Ibu-ibu sekalian, nih sip muda ini nih, setan sebel aja sama dia nih istiqomah. Satu waktu Bu, dia habis selesai majelis, habis selesai sholat maghrib nih, dia berasa perut dia mules. Jadi dia pun keluar dari masjid, pamitan keluar dari masjid. Waktunya dia mau balik lagi ke majelis, disamperin sama orang. Dia bilang, Dek, dia gak tahu nih yang nyamperin nih setan. Ustazah ada gitu Ustazah, setan nyerupain manusia.
Ada terkadang kalau setannya itu udah susah buat ngegodain hati seseorang. Jadi kalau masih kayak kamu nih, kamu nggak usah takut sama setan. Gak akan setan ada nyerupain orang itu, nggak ada. Nggak usah khawatir ya. Tadi saya lihat setan, nggak ada itu, nggak ada. Tapi emang beneran loh Ustazah, saya suka ngelihat gitu sekelebatan. Wah, kamu salah lihat aja. Tapi bukannya ada Ustazah jin, iya jin ada. Tapi kamu juga nggak usah takut sama jin. Saya kasih tahu teman-teman, kita nih kan kalau lagi sakit, kalau lagi ini suka kadang-kadang ngerasain sesuatu yang nggak sesuai merasanya, kayak makanan manis jadi pahit gitu kan. Bu, jin itu kalau lagi lemah atau kalau lagi ada masalah, dia kemudian kelemahannya itu membuat dia tampak di hadapan manusia. Jadi kamu harus tahu, jin yang menampakkan diri itu pasti adalah jin yang sedang lemah, entah karena sakit, entah karena sedang ada masalah. Jadi kalau ada jin menampakkan diri sama kamu, daripada kamu lari, mendingan kamu tanya lagi ada masalah apa ente. Gak usah takut, sama yang begituan gak usah takut. Nih ibu-ibu sekalian, jadi nih dia disamperin sama orang, dia bilang, "Dek, ada yang biasa ngaji di sana itu kan sama Syekh ini." "Oh iya betul. Kamu sekarang mau ngaji di sana?" "Heeh." "Dek, kamu kan pernah tuh diceritain tentang surga." "Iya." "Pengen nggak lihat surga?" "Pengen." "Yuk." "Pengen lihat surga?" "Heeh." "Ikut yuk." "Surga kan? Kamu kasih saya lihat surga?" "Heeh." "Ayo." Bu, dia diajak jalan-jalan lihat surga. Beneran lihat surga. Wah, ada sungai-sungai, ada bidadari cakep-cakep. Ada pemandangan-pemandangan indah, ada gedung-gedung yang indah-indah, istana mewah-mewah, megah-megah. Sampai datang waktu Isya, dia bilang, "Nih sekarang udah Isya, kita harus keluar." Dia bilang, "Ayo." Keluar bu, kedengaran adzan Isya, kemudian dia pun keluar. Dia ngerasa udah punya keramat bisa ngelihat surga. Dia nggak cerita-cerita sama siapapun tuh hari. Dia simpen aja, takut kalau diceritain ntar dia kenikmatannya hilang. Terus dijanjiin, besok kalau kamu mau lihat surga lagi di sini ya, ba'da maghrib. Oh iya. Besokannya nih ba'da maghrib dia keluar dari masjid yang mestinya dia mendengarkan ilmu. Dia keluar. Akhirnya ibu-ibu sekalian, dia ketemu lagi tuh sama tuh orang kemarin, dibawa lagi, liatin surga. Udah tuh. Begitu adzan Isya, balikin lagi. Di jalan situ lagi dia. Jalan lagi sholat Isya, kemudian pulang. Hari ketiga kayak gitu lagi. Hari keempat gurunya liatin dia nih, waktunya maghrib. Pergi lagi nih. Oh, hari ketiga diliatin. Hari keempat habisnya Isya, panggil sama gurunya. "Tal, ya waladi, nak sini nak, habis Isya." "Iya Syekh." "Kamu tadi habis maghrib kemana?" "Kemana kamu tadi jalan habis maghrib?" Syekh kayaknya nggak perlu deh saya ceritain Syekh. Muridmu ini udah sampai Syekh. Udah nyampe nih. Udah punya keramat bisa lihat surga, gimana gak nyampe? Kata sayanya, gimana coba ceritain sama saya. Saya takut kalau saya cerita nanti saya ujub Syekh. Enggak, ceritain. Saya kan guru kamu. Saya harus tahu kondisi kamu, keadaan kamu.
Jadi begini Syekh, kemarin itu ceritain tuh urusan yang kemarin-kemarin itu. Oh gitu nak. Nak, kamu percaya sama saya kan? Saya guru kamu kan? Iya Syekh, kau guru saya pastinya. Nak, kamu percayaan sama orang itu atau sama Nabi Muhammad? Iya sama Nabi Muhammad lah Syekh. Sama Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad bilang, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kalau kamu ngelewatin kebun surga, hadirlah. Ditanya Nabi, apa kebun surga wahai Rasul? Taman ilmu. Majelis ilmu, majelis zikir. Ketika kamu ingat Allah, ketika kamu berzikir menyebut nama Allah, ketika kamu hadir di satu majelis dan itu membuatmu ingat sama Allah, disitulah namanya taman surga. Ada seseorang yang mengatakan taman surga yang lain yang membuatmu tidak menghadiri taman surganya Nabi Muhammad, berarti taman surganya siapa tuh? Tapi ini beneran surga Syekh. Saya lihat bidadari, saya udah tahu sekarang tampangnya bidadari kayak gimana. Saya udah lihat sungai-sungainya Syekh. Kata saya gini, oke, sekarang gini aja. Tar, kamu kalau diajakin pergi ke surga lagi, ya udah kamu jalan. Tapi nanti nih, begitu kamu dibilangin suruh keluar dari surga karena udah datang waktu Isya, kamu bilang, "Oh, gah, saya nggak mau keluar." Jangan mau keluar. Bilang aja orang kalau udah masuk surga nggak mau keluar lagi. Orang masuk surga mana Bu yang mau keluar lagi? Ibu ya, orang kalau udah masuk surga nggak ada Bu yang mau keluar lagi. Baik Syekh. Si murid nih tetap kekeh bahwa yang dia lihat itu adalah surga. Jadi malamnya saat habis selesai sholat maghrib dia keluar. Ketemu tuh sama si yang tadi itu. Kemudian dia bilang, "Ayo kita lihat surga, ayo. Lihat nih Bu surga." Kedengaran adzan maghrib, adzan isya. "Ayo, sekarang waktunya kita keluar." Ogah. "Ayo kita keluar nih. Ini udah waktunya kamu keluar." "Enggak mau saya." "Ayo cepetan keluar." "Ogah. Ayo buruan keluar." Enggak ada ceritanya. Orang kalau udah masuk surga nggak mau keluar lagi. Pokoknya saya nggak mau keluar. Cepetan keluar. Enggak mau keluar. Keluar. Enggak mau. Keluar. Enggak. Tiba-tiba gelap semuanya. Dan dia ada di gundukan sampah. Ternyata yang dia lihat hanyalah fata morgana. Ternyata yang dia lihat bukan kenyataan sesungguhnya. Jadi Bu, jangan mau dikelabuhi, jangan mau dikelabuhi. Jalan surga itu kita tempuh, bukan kita nikmati sekarang, bukan. Bukan. Kita berbuat buat surga di dunia ini. Amilus salihat kata Allah Subhanahu wa taala. Orang selamat wa amilus salihat. Beriman dengan landasan ilmu kamu tuh sampai bikin kamu kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai kamu bikin faham siapa Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupanmu. Dialah sang pengendali, dialah sang pemilik hidupmu, sang pemberi rizki. Itu satu, harus kamu punya ilmu yang membuat kamu beriman dengan hakikatnya iman. Kemudian yang keduanya wa amilus saleh. Kerjakan amal soleh. Kerjakan sholat, baca zikir, baca sholawat, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terus kamu nggak sholat, terus kamu bilang Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Bu, ibu bayangin ya, diri ibu nih yang suka sholat subuh kesiangan, ada duhur nggak keburu, ada
asarnya udah ke magriban. Ada? Kadang nih takut nggak keburu asar, asarnya saya duluin aja barengan sama duhur. Ada yang pernah begitu? Kalau kamu sedang dalam perjalanan panjang lebih dari 82 km nggak apa-apa. Emang syariat memperbolehkan. Tapi timbangan pergi ke pasar Tanah Abang, sholat kamu jamak-jamak tuh gimana ceritanya? Daripada nggak keburu ustazah, lah nggak keburu karena apa? Maksud kamu nggak keburu sholat tuh karena apa? Karena apa? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bukankah hidupmu adalah untuk ibadah? Lah kok kamu sampai nggak keburu sholat tuh karena apa? Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu nih asarnya nggak keburuan, kemudian maghribnya keisyaan, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Terus kamu bilang Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Yang penting tuh beriman, Tuhan kita Allah. Nabi kita Nabi Muhammad, tenang aja urusan ibadah mah, sholat tuh nomor 2. Maksudnya dia dari rukun Islam. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih yang kayak begini kamu bayangin aja, kamu punya anak nih, terus kamu bilang, nak makan. Oh enggak, saya makan mah, ditumpahin tuh makanan. Mama makan baik. Makanan yang kamu udah bikin ditumpahin sama dia. Nak bersihin makanannya. Enggak mau. Ayo cepetan bersihin makanannya. Oh, nggak mau bersihin makanannya. Kamu mau pukul ya? Nggak makan baik. Sebel nggak kamu mau modelan kayak begini? Tiap hari kayak gitu. Lama-lama kamu pukul nggak nih anak? Kamu pukul. Apalagi kalau udah urusannya yang gede-gede, teman-teman saudaraku sekalian. Apalagi kalau urusannya udah yang besar-besar, bukan hanya sekedar menumpahkan makanan. Tapi misalnya kamu larang dia buat pacaran, dia pacaran, mana sama suami orang lagi. Habis itu dia hamil di luar nikah. Terus dia bilang, mama makan baik. Kayak apa kamu rasanya sama dia? Keluar kamu dari rumah sini, bukan begitu? Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih kewajiban kepadamu teman-teman, kerjain. Allah larang kepada kamu, larangan-larangannya tinggalin. Jangan kemudian kamu bilang Allah Maha Pengampun. Enggak gitu ceritanya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, betul. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, tapi wa rahmatullahi garibun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat buat hamba-hambanya yang selalu berbuat kebaikan. Kalau kamu berbuat kebaikan, rahmat Allah dekat denganmu. Tapi kalau kamu melanggar aturan-aturan Allah, kamu tinggalkan kewajiban-kewajiban, maka kamu jauh dari rahmatnya Allah. 1, ilmu hingga kamu meraih iman. 2, amal soleh. Kamu kerjakan perintahnya, kamu tinggalkan larangannya. Dengan itu kamu menjadi perempuan berkelas. Ada lagi ustazah? Ada. Apa itu? Taubat. Taubatin dosa-dosamu. Saya nggak punya dosa banyak kok ustazah. Siapa bilang? Saya nggak pernah bunuh orang, ya iyalah. Saya nggak pernah zina, saya tahu.
Saya nggak minum minuman keras loh Ustazah. Tapi kamu ngomongin orang, tapi kamu nyakitin orang, iya. Kamu bohong, kamu memandang laki-laki yang bukan suamimu dengan pandangan nafsu, ganteng Ustazah. Baik pula Ustazah, saya jadi mikir, coba saya kawinnya sama dia. Kamu pikir itu gak dosa? Kamu pinjol, kamu pikir kamu gak dosa? Kamu ambil hutang riba, kamu pikir kamu gak dosa? Atau kamu pikir dosamu kecil gitu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, itu bukan urusan dosa kecil, bukan urusan dosa kecil. Atau misalnya yang bukan hakmu kamu ambil, nemu Ustazah, nemu. Di mana nemunya? Di saku suami saya. Nemu Ustazah, di lacinya rumah saudara saya. Nemu Ustazah, di mana? Di pengajian. Ketemu sendal lebih bagusan dari sendal saya. Bu, dosa itu dosa. Atau kamu menuntut suamimu hingga akhirnya yang haram-haram dikerjakan oleh suamimu dalam mencari rejeki. Kamu pikir itu dosa kecil, itu dosa besar. Tapi kan bukan saya Ustazah yang ngerjainnya, kan suami saya. Tapi kamu menjadi penyebabnya. Karena tuntutan-tuntutan darimu itu, saya kasih tahu saudariku sekalian. Man lam yubali min ayyi babin dakhala alaihi rizq lam yubalillah min ayyi wadin min audiyati jahannam ahlakah. Kata Nabi Muhammad, siapa yang gak peduli dari mana rezeki masuk ke dalam hidupnya, maka Allah gak peduli di lembah neraka jahanam yang mana Allah akan hancurkan dia. Siapa yang tidak peduli rezeki masuk halal atau haram, maka Allah gak peduli di tempat mana Allah akan hancurkan dia. Taubatilah dosa-dosa, tinggalilah dosa-dosa, tempuhlah jalan takwa, tempuhlah jalan takwa. Kalau kamu dagang-dagangnya yang benar, jangan nipu orang. Kalau kamu terkait urusan harta, hati-hati sama duit orang, hati-hati sama duit orang. Kamu utang tapi niat gak dibayar, itu hukumnya haram dari sejak awal. Dan hati-hati Bu, bikin jenazahmu panas sampai semua hutangmu lunas dibayar oleh keluargamu. Dan kalau sampai kamu meninggal dunia, hutangmu ini, hutang yang emang dari awal niat gak dibayar, sampai gak dibayar, gak pernah dibayar sama keluargamu, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau di akhirat nanti kamu tidak selamat. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ibu-ibu sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada sahabatnya meninggal dunia, Nabi nggak nanya, Bu, dia sholat tahajudnya gimana? Nabi nggak nanya urusan sholatnya. Nabi nggak nanya apakah dia pernah haji apa enggak, apakah dia pernah ibadah apa enggak.
Enggak, yang ditanyakan Nabi alaihiddin. Punya utang enggak nih? Punya utang enggak? Oh dibilang, enggak Rasul, Nabi nyolatin dia. Tapi begitu dibilang, naam alaihiddin ya Rasulullah. Iya Rasul, dia punya utang, matinya bawa utang. Ini hutang yang emang dia niat dibayar ya. Dia niat dibayar cuman belum dibayar aja gitu. Nabi enggak mau nyolatin orang yang meninggalnya punya utang.